Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Bagaimana sebenarnya kita melihat memandang tentang nikah siri dalam agama Islam. Nah, ini banyak polemik dan apalagi kemudian ada artis yang melakukan nikah siri, kemudian diam-diam nikah, kemudian menyatakan bahwa sudah nikah siri sebenarnya di awal tahun 2021. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya saya cukup kecewa sebenarnya karena dia adalah public figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Coba kita lihat dari Kementerian Agama, dari KUA itu selalu mengajak orang-orang untuk mencatatkan secara resmi di KUA. Dalam rangka apa? Ini bukan nggak ada tujuannya guys. Dalam rangka ada nanti misalnya masalah atau meninggal, itu ada berkaitan dengan hak waris, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang mungkin harus dituntaskan, dan itu diketok palu nanti sama pengadilan agama, dan akhirnya tidak ada yang terzolimi. Intinya itu adalah mencatatkan, itu adalah di KUA, intinya seperti itu. Nah, ketika ada public figure yang kemudian melakukan ini, tentu akan berefek buruk. Banyak orang yang akan bisa menirunya gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah contoh yang tidak baik, contoh yang buruk bagi masyarakat luas. Karena bagaimanapun juga ini kita tidak bisa pukul rata. Oh, itu kan artis, pasti hak-haknya bisa aja lah dipenuhi, kewajibannya ditunaikan. Nggak bisa juga dibilang seperti itu, karena ketika ini sudah menjadi luas, dicontoh oleh banyak orang, ya kalau ada yang kayak gitu, kalau kemudian nanti ada apa-apa, kemudian banyak yang melanggar hak dan kewajiban, ini justru bisa, kalau misalnya itu gara-gara itu mencontoh, bisa dia tidak melakukan kewajibannya, berdosa, dosanya bisa kembali kepada yang memberikan contoh. Man sanna sunnatan sayiatan, nah itu loh. Ya ini, ya Allah, gimana ya? Ya nggak sesuai lah dengan bagaimana hukum di dalam pemerintah negara yang sudah melindungi betul bagaimana agar hak dan kewajiban itu bisa ada. Meskipun ini masih polemik ya. Kalau di teman-teman NU sendiri ada Baksul Masail yang mengharamkan nikah siri, ada Baksul Masail yang istilahnya tidak apa-apa ya dengan berbagai pertimbangan itu. Tetapi ini masih polemik. Oke, kalau kita berbicara tentang hukum klasik hukum fikih klasik, jelas mencatatkan itu kepada pemerintah tidak ada. Jadi sehingga nikah siri yang hanya ada sah secara agama, maksudnya ada saksi, ada wali ada mahar, kemudian ada akadnya itu itu sudah sah. Oke, dalam fikih klasik mesti tidak akan ditemukan mencatatkan pernikahan tidak kepada negara. Tapi kita harus paham bahwa kenapa harus ada mencatatkan itu, seperti saya sebutkan di awal. Ini adalah ijtihad yang mana masyarakat, masyarakat di era fikih klasik itu ditulis, itu berbeda kondisinya dengan masyarakat sekarang. Mungkin masyarakat zaman dulu itu patuh dan taat terhadap agama, sehingga betul-betul walaupun tidak dicatatkan, dari hatinya memang sudah betul-betul masyarakat lingkupnya bagus, taat terhadap agama, kewajibannya ditunaikan, hak-haknya diberikan. Tapi ketika bergeser, nilai-nilai ini bergeser di zaman sekarang, banyak orang yang mohon maaf betul kita banyak menyaksikan bahwa banyak sekali yang kemudian tidak menunaikan kewajibannya dalam hal pernikahan, sehingga istrinya menjadi korban, anaknya menjadi korban, mau dibawa ke pengadilan agama tidak bisa ini lantas tidak dicatatkan. Karena tidak dicatatkan, jadi negara mau bantu gimana? Nggak bisa, kamu tidak resmi, ya kan? Mau bantu bagaimana? Nah, ini pergeseran masyarakat ini yang kemudian bisa menimbulkan mudarat lebih banyak. Ya, kalau kita basul masail atau mencari rujukan-rujukan,
Ya memang tidak ada, ya, tidak ada mencatatkan itu, gitu loh, mencatatkan itu ke KUA, ke negara, dicatat negara, tidak ada. Tapi karena kita sekarang eranya berbeda, negara mau untuk istilahnya ikut urusan apa namanya muamalat atau apa namanya, bukan muamalat, apa dalam fikih apa namanya, keluarga itu ya, fikih keluarga, itu mau untuk cawe-cawe, mau untuk ikut, ya kan, agar apa, seluruh hak dan kewajiban masyarakat itu terpenuhi, ya, terpenuhi hak-haknya, kewajibannya ditunaikan. Kalau udah negara ketok palu kan harus dilaksanakan. Nah, ini sudah bentuk tanggung jawab negara nih. Negara kita sudah modern nih, ya. Dan ini sudah dibantu banget gitu loh, sudah dibantu banget. Dan ya itulah seharusnya, ya, memang ya kita menikah kita catatkan. Karena kalau kita tidak mencatatkan itu akan banyak mudorotnya, ya. Kemudian muncul lagi loh kan, secara agama sah gitu kan. Ini kembali lagi bahwa dalam permasalahan fikih itu tidak bisa kita saklek gitu loh. Kita harus melihat namanya waqi'iyah, realitas yang ada dalam masyarakat. Ya, harus bersifat waqi'iyah dong. Biar sekarang di era sekarang dilihat saja, banyakkah ya? Adakah ya? Berapa jumlahnya orang-orang atau istri-istri yang kemudian tidak bisa menuntut haknya, anak-anak yang tidak bisa menuntut haknya gara-gara nikah siri. Disitulah para pemirsa sebenarnya kita harus merevisi kembali bahwa oke, itu pendapat fikih klasik, ya, kita ambil syarat-syaratnya, nah kita tambahin, itu ijtihad, ya, gitu, ijtihad. Dalam Islam Nusantara sendiri para pemirsa sudah menjawab sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu, ya. Jadi ketika apa namanya, ditulis ada namanya sigot taklik, ya. Kalau saya dalam 6 bulan melakukan perjalanan laut, saya tidak kembali, saya tidak menafkahi, maka jatuh talak. Dalam perjalanan darat 3 bulan. Itu kenapa? Karena biasanya untuk berpergian dengan kapal di zaman itu, ya, para ulama Nusantara itu 6 bulan. Tapi kalau perjalanan darat biasanya 3 bulan. Ya, maka sigot takliknya seperti itu, ya. Yang kemudian diubah atau direvisi kalau kita di buku nikah itu, ya, berapa bulan gitu kan, tidak memberi nafkah maka jatuh talak, seperti itu. Itu sigot taklik, ya. Kenapa 6 bulan, kenapa 3 bulan? Itu era masyarakat seperti itu di zaman dulu. Ya, makanya baca sejarah fikih Islam Nusantara gitu ya, bagaimana Islam Nusantara kan khosois, ya, ciri khas yang ada pada masyarakat, bagaimana Islam diterapkan di sebuah wilayah yang bernama Nusantara kan gitu. Nah, itu ada yang kemudian diambil, ya, di era sekarang tapi direvisi, ya, enggak 6 bulan 3 bulan seperti itu, enggak ada perjalanan darat, perjalanan laut gitu, enggak ada. Nah, tapi beberapa bulan kalau saya lupa, tapi beberapa bulan kalau tidak memberi nafkah pada istri, ya, itu kemudian jatuh talak. Dan itu kemudian kalau misalnya istrinya bisa menggugat ke pengadilan, saya nih, suami saya tidak ngasih nafkah, dia pergi entah kemana sudah berapa bulan ini. Oke, betul, saksi, oke, ya, oke, jatuh talak. Ya kan, bisa jatuh talak, bisa. Nah, kalau kemudian tidak dicatatkan, bagaimana yang seperti ini gitu? Artinya jangan kaku-kaku banget lah. Kita merujuk kepada fikih klasik, boleh banget dan harus, karena turas itu harus dijaga. Tetapi dalam permasalahan fikih ada yang namanya waqi'iyah, realitas-realitas yang mana setiap masyarakat di era zaman tertentu itu dengan satu zaman dengan zaman lain berbeda gitu loh. Jadi kalau kita mau merujuk fikih klasik, silahkan, tapi tambahi, ya, apa dengan berdasarkan masolih musalah lah atau apa, mudorot lah, ya, mudorot apa enggaknya kita tambahi bahwa oke, rukun-rukunnya seperti itu, tetapi tetap harus dicatat di KUA agar hak dan kewajibannya bisa tertunaikan. Nah, ini saya beri contoh tadi dalam fikih Islam Nusantara, ya, ijtihad para ulama Nusantara itu menambahkan sigot taklik 6 bulan perjalanan laut, 3 bulan perjalanan darat, ya. Kalau tidak saya tunaikan maka bisa jatuh talak. Silahkan cari di referensi fikih-fikih klasik ada atau tidak gitu ya. Nah, ini yang menjadi untuk kita agar Islam itu selalu berkelindan dengan zaman gitu, agar tidak
lepas. Nah, para pemirsa, ya, tentu saja apa yang dilakukan oleh artis ini tidak untuk ditiru, ya. Mereka mengakui, minta maaf, ya, tapi ini fansnya, penggemarnya jutaan loh. Jutaan loh. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti akan ditiru oleh banyak orang. Ya, mudah-mudahan orang-orang di Indonesia sudah semakin pintar lah, jadi tidak niru itu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.